Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin hadirat jamaah tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang saya hormati, rahimakumullah. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini, pada kesempatan ini, kita masih diberi usia sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Ini merupakan satu rasa syukur kita yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya bersyukur saat kita menerima sesuatu hal yang material, tetapi kita justru jangan lupa bersyukur di saat kita mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan level spiritualitas kita, terutama pada bulan Ramadan tahun ini. Ini wajib kita syukuri bersama. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kita petunjuk, guidance sebagai umat Islam, khairul ummah, untuk menjadi pegangan dalam menapai hidup di alam maya di alam yang fana ini, yang penuh dengan tantangan dan godaan. Petunjuk inilah yang harus kita pegang hingga kita didatangi malaikat Israel untuk kembali pada kehambaan sang cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah tarawih rahimakumullah, izinkanlah pada kesempatan yang berkah ini saya menyampaikan sejauh pandang saya, sependek pengetahuan dan pemahaman saya. Saya ingin menyampaikan, mungkin bisa disebut satu tema atau apapun, yaitu al-haddu 'alal qira'ah wat tafahum. Judul ini saya ambil dari sebuah kitab literasi pada abad 11 yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi dalam sebuah kitabnya As-Siyasah al-Isyarah fi Tadbiril Imarah. Ini sebuah karya klasik pada abad 11, yaitu pada abad atau pada masa pemerintahan Al-Murabitun, di saat Islam pada saat itu mengalami kejayaan, tetapi berangsur mengalami kemunduran. Di saat inilah kitab ini muncul untuk menyalakan semangat kembali pada umat Islam agar mau berliterasi, membaca al-haddu 'alal qira'ah wat tafahum. Ini terkait dengan surat pertama kali yang turun pada Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah. Kemudian ini menjadi sebuah jabaran dari seorang ulama, pemikir, ilmuwan muslim yang hidup pada abad 11 itu. Dan kitab ini tentu saja saya kira masih sangat kontekstual dengan situasi kita saat ini, di mana kita hidup dalam era disrupsi digital atau erupsi digital atau apapun namanya.
yang semua serba digital, dan di situ memberikan dampak yang tidak hanya positif, tetapi dampak yang setengah positif bahkan negatif. Nah, inilah yang mungkin pada kesempatan mulia ini ingin saya sampaikan sepintas, bahwa kita perlu al-haddu al-qiraah, mendorong kembali untuk mau membaca dan bertafahum, memahami. Dari membaca kemudian memahami. Ini satu bab awal yang ditulis dalam kitab tersebut. Jadi saya ketika membaca kitab tersebut sungguh sangat kaget. Di abad 11 sudah ada kitab literasi, dan sekarang ini jarang dikaji, bahkan di lingkungan pesantren, terlebih masyarakat umum. Nah, al-haddu, dorongan untuk membaca ini sangat perlu karena terkait dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kitab ini disebutkan diantaranya adalah bahwa Islam itu adalah dinus saqafah wa tamaddun, agama peradaban, agama kebudayaan yang mendorong akal budi manusia untuk berkembang. Dinun nusus, agama teks, di mana teks-teks itu sangat mendorong sekali kepada umat Islam untuk mau berpikir, ta'akkul, tadabbur, tafakkur. Dan ini harus dimulai dengan mau membaca. Kalau kita hidup di era disrupsi digital saat ini, kita semua sudah paham bagaimana hiruk pikuknya berita yang berseliweran, berita yang muncul yang seringkali membuat gaduh, bising, bahkan terjadi satu benturan, ta'arud antar sesama manusia, antar sesama warga negara di negeri kita tercinta Republik Indonesia ini. Mengapa terjadi demikian? Karena manusia sekarang, warga sekarang ini tampaknya tidak perlu lagi berbisik-bisik di warung kopi atau di warung Indomie rebus. Tapi cukup pakai jari, dia sudah bisa melontarkan lewat smartphone-nya ocehan, kegelisahan, sumpah serapah, dan sebagainya. Kita sudah paham semua, karena ini bukan rahasia lagi. Terjadinya informasi yang berseliweran ini, yang sering menimbulkan gesekan ini, sangat berbahaya bagi tertib sosial bangsa kita. Bangsa kita yang tengah membangun, bangsa kita yang tengah menuju satu peradaban. Untuk itu perlu kita bersama mensikapinya secara cerdas dan damai. Dan itu melalui al-haddu alal qiraah wa tafahum. Dengan membaca dan membaca, berliterasi dan berliterasi, membaca apapun, maka kita akan bisa bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi apapun berita yang muncul. Dan dengan pemahaman yang syumul, yang komprehensif, kita akan bisa memberikan sikap yang jernih dan bening dalam menghadapi hal-hal yang mungkin membuat kita seringkali emosi ataupun sikap-sikap yang lainnya. Saat ini Indonesia, kita tahu sendiri, tingkat literasinya sangat rendah. Dari 61 negara, sebuah penelitian terbaru lembaga internasional, Indonesia menempati 60. Jadi setingkat lebih maju sedikit dari negara Afrika. Sungguh ini memprihatinkan. Padahal kita tahu, saya kira tidak ada satupun orang yang tidak punya smartphone dari berbagai level masyarakat, dari atas dan bawah. Ini artinya apa? Minat baca kita kurang. Atau ada yang menyebut minat baca kita itu
cukup tinggi, tetapi daya baca yang kurang. Kalau kita membaca lewat smartphone, berjam-jam kita kuat. Tetapi untuk membaca sebuah buku yang apalagi berat, 5 menit, 10 menit kita sudah ngantuk. Dan satu penelitian lagi, dari negara-negara di dunia ini, kita sebenarnya ini patut bangga. Ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial kita ini tertinggi, 93% itu kegandrungannya terhadap agama. Ini generasi milenial, 93% tertinggi. Yang paling bawah adalah Jepang, hanya 3%. Generasi milenialnya yang konon menurut BPS kalau tidak salah sekitar 60 jutaan ya, beserta generasi Z-nya. Tingkat kegandrungan terhadap agamanya itu tinggi. Ini sebuah aset, tetapi juga bisa menjadi jebakan kalau tidak di manajemen dengan baik. Sehingga kita tahu bagaimana generasi milenial sekarang ini tidak sedikit yang terpapar pemikiran-pemikiran yang ekstrim, yang syiddatut tanatuk, bahkan hulu berlebih-lebihan dalam menyikapi syar'i. Kita tahu di antara mereka yang sudah terjerembab di dalam tindakan terorisme tidak sedikit generasi milenial. Umur 17 tahun, perempuan yang mau meledakkan diri, umur 19 tahun, ada mahasiswa yang menembak di Mabes Polri. Ya, itu akibat dari bacaan dari digital itu. Karena tidak diselingi dengan bacaan yang babon, bacaan yang berat, buku-buku berat. Padahal itu mahasiswa. Nah, ini kegandrungan terhadap agama yang tinggi tidak diiringi dengan literasi